Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Al-Farisi. Saya dari kelas 1 SPIA. Dan ini teman-teman saya. Oke. Perkenalkan, nama saya Tim Arina, saya dari kelas 1 SPIA. Hai, perkenalkan nama saya Ahmad Dedeletian dari 1 SPIA. Perkenalkan, nama saya Nur Hakim Tutayung dari kelas 1 SPIA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan dari kelas 1 SPIA. Setelah runtuhnya dinasti Umayyah, konflik internal dan ketidakpuasan yang meluas di masyarakat membuka jalan bagi dinasti Abbasiyah untuk mengambil alih kepemimpinan. Berbagai masalah yang muncul selama pemerintahan Bani Umayyah, termasuk ketidaksetujuan masyarakat terhadap kebijakan yang diterapkan, menjadi pendorong utama untuk perubahan kepemimpinan. Revolusi kepemimpinan Abbasiyah memperoleh dukungan yang kuat dari berbagai lapisan masyarakat, terutama dari kelompok Syiah dan orang-orang Persia di Khorasan. Alasan utama dukungan ini adalah janji yang diusung oleh dinasti Abbasiyah untuk mengembalikan keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang diterapkan pada masa Khulafaur Rasyidin yang dianggap sebagai standar keadilan dalam pemerintahan Islam. Dukungan ini menjadi elemen kunci dalam konsolidasi kekuasaan dinasti Abbasiyah. Selain itu, pemilihan nama Abbasiyah berasal dari nama Abbas bin Abdul Muttalib, paman Nabi Muhammad SAW, yang memiliki pengaruh dan status tinggi di suku Quraisy. Keputusan ini tidak hanya memberikan legitimasi sejarah, tetapi juga menghubungkan dinasti Abbasiyah secara langsung dengan keturunan Nabi dan menciptakan nilai-nilai yang mendalam. Hal ini memberikan fondasi yang kuat bagi penerimaan masyarakat terhadap pemerintahan baru dan membentuk identitas yang layak untuk dihormati. Bani Abbasiyah merasa lebih berhak atas kekhalifahan Islam dibandingkan dengan Bani Umayyah, karena mereka berasal dari cabang Bani Hashim yang memiliki garis keturunan yang lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Menurut pandangan mereka, Bani Umayyah merebut kekhalifahan secara paksa melalui tragedi Perang Siffin. Oleh karena itu, untuk mendirikan dinasti Abbasiyah, mereka melakukan gerakan dengan melancarkan pemberontakan terhadap dinasti Umayyah. Bani Abbasiyah percaya bahwa kekuasaan Bani Umayyah didapat secara tidak sah, dan mereka berkomitmen untuk mengembalikan keadilan dan ketertiban dalam kepemimpinan Islam. Pemberontakan ini menjadi langkah besar dalam sejarah politik dan kekhalifahan Islam dan menghasilkan perubahan dinasti yang cukup baik selama 508 tahun, mulai dari 750 Masehi hingga 1258 Masehi, dengan melanjutkan periode kekuasaan Bani Umayyah sebelumnya. Setelah berhasil meruntuhkan dinasti Umayyah pada masa pemerintahannya Abu al-Abbas, contohnya ketika dia mengeluarkan dekret kepada gubernurnya yang memerintahkan penghapusan tokoh-tokoh Umayyah. Dinasti Abbasiyah yang baru terbentuk ini tidak hanya memegang kekuasaan di tingkat nasional, melainkan juga menunjukkan sifat internasional dalam pemerintahannya. Dinasti ini menyerap corak pemikiran dan peradaban dari berbagai budaya seperti Persia, Romawi Timur, Mesir, dan lain-lain. Abu al-Abbas as-Saffah menjadi pendiri dinasti Arab Islam yang ketiga setelah Khulafaur Rasyidin dan dinasti Umayyah yang melambangkan kebesaran dan perkembangan dunia Islam. Pusat pemerintahan as-Saffah awalnya berlokasi di Kufah. Namun, dikarenakan tokoh-tokoh Bani Abbasiyah tidak percaya dengan penduduk Kufah yang dianggap sebagai pendukung keluarga Abu Thalib, akhirnya pusat pemerintahannya dipindah dari Kufah ke Hira. Selanjutnya, pusat pemerintahan berpindah ke Anbar. Keputusan untuk memindahkan pusat pemerintahan ini mencerminkan strategi yang diambil oleh as-Saffah untuk mengkonsolidasikan kekuasaannya dan menghadapi dinamika politik yang pada masa saat itu. Abu Abbas as-Saffah menghabiskan sebagian besar hidupnya untuk menumpas sisa-sisa Bani Umayyah dan para pendukungnya. Upayanya melibatkan tindakan tegas dalam menekankan pemberontakan yang dipimpin oleh komandan militer yang masih setia pada Bani Umayyah, terutama di wilayah Syam dan Al-Jazirah.
Dalam kebijakan politiknya, Abu Abbas as-Sofah menekankan pendekatan inovatif dan inklusif untuk membangun dan memperkuat pemerintahan Abbasiyah. Pada masa pemerintahan Khalifah Abu Ja'far al-Mansur, ada 3 kelompok yang dianggap sebagai potensi ancaman bagi dinasti Abbasiyah dan dirinya. Abdullah bin Ali, adik kandung Muhammad bin Ali, yang juga paman Abu Ja'far, menjabat sebagai panglima perang Bani Abbasiyah, dikenal karena kegagahan dan keberaniannya. Abdullah bin Ali memiliki banyak pengikut dan memiliki ambisi besar untuk menjadi khalifah. Kepemimpinannya dan popularitasnya membuatnya dianggap sebagai potensi ancaman terhadap stabilitas dinasti Abbasiyah. Abu Muslim al-Khurasaini menjadi pemimpin kelompok kedua yang diwaspadai. Meskipun ia dihormati karena keberaniannya dan kontribusinya, tapi popularitas dan pengikut yang dimilikinya dapat menjadi sumber potensi ancaman terhadap kekuasaan Khalifah Abu Ja'far. Kelompok ketiga yaitu kelompok Syiah. Gerakan mereka yang membawa nama-nama keluarga Nabi Muhammad SAW membuat mereka mendapatkan simpati dari masyarakat luas. Khalifah mewaspadai kelompok ini karena potensi dukungan yang besar yang dapat mereka terima dalam upaya mempertahankan atau menggulingkan pemerintahan Abbasiyah. Pada masanya, Al-Mansur menghadapi tantangan berat dari berbagai pihak, termasuk Bani Umayyah, Khawarij, dan Syiah. Untuk memperkuat kekuasaannya, Al-Mansur mengambil langkah-langkah tegas dalam menangani lawan-lawannya. Tokoh-tokoh besar yang mungkin menjadi saingannya secara bertahap mulai dieliminasi. Di antara langkah-langkah tersebut termasuk pembunuhan pamannya sendiri, yaitu Abdullah bin Ali dan Sohih bin Ali. Keduanya sebelum ditunjuk sebagai gubernur di wilayah Syria dan Mesir oleh khalifah sebelumnya. Namun, karena mereka tidak bersedia membaiat Al-Mansur, keduanya dibunuh. Al-Mansur menugaskan Abu Muslim al-Khurasaini untuk melaksanakan tugas ini. Tindakan Al-Mansur ini dapat dipahami karena upaya untuk memastikan kestabilan khalifah dan juga supremasi keluarga Abbasiyah dengan menegaskan kedaulatan mereka atas khalifah. Dalam sejarah peradaban Islam, periode awal pemerintahan Bani Abbasiyah memuncak sebagai zaman keemasan bagi peradaban Islam. Secara politis, khalifah memegang peranan yang sangat kuat, menjadi pusat kendali antara urusan politik dan agama. Masyarakat mencapai puncak kemakmurannya dengan keberhasilan membentuk landasan perkembangan pendidikan yang mempengaruhi pertumbuhan ilmu filsafat, agama, kedokteran, dan berbagai cabang ilmu pengetahuan lainnya. Imam-imam mazhab hukum yang 4 hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama, memiliki pengaruh yang signifikan dalam perkembangan pemikiran hukum Islam. Masing-masing memberikan kontribusi yang berharga dalam pembentukan dan pengembangan hukum Islam sesuai dengan konteks dan permasalahan yang dihadapi pada masanya. Tak hanya itu, adanya tokoh-tokoh intelektual seperti melahirkan berbagai pengetahuan yang tetap mempengaruhi dunia hingga kini. Dinasti Abbasiyah, terutama pada masa kejayaannya, melahirkan para intelektual Islam terkemuka yang memberikan kontribusi besar pada ilmu pengetahuan. Keberhasilan dinasti ini tak lepas dari stabilitas politik dan kemakmuran ekonomi kerajaan. Pada akhirnya, penurunan kekuasaan politik dan kemunduran ekonomi menyebabkan keruntuhan dinasti ini. Meskipun demikian, warisan dinasti Abbasiyah tetap bertahan dalam sejarah sebagai periode penting yang membentuk peradaban Islam dan memberikan kontribusi abadi pada warisan budaya dan ilmiah dunia. Kisah-kisah kejayaan dan kejatuhan dinasti ini mengingatkan kita tentang dinamika kekuasaan dan perubahan yang terjadi dalam sejarah umat manusia.